Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syamsiah, saya selaku perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah sumber daya dan berkelanjutan, di mana kelompok kami akan membahas mengenai topik pada bab 4, yaitu berjudul Integrating Urban Data with Urban Service. Tentunya saya tidak sendiri, karena saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Sifa Cahya Mujadidah, Febi Fadia, Arifah Setianingsih, saya Siti Syamsiah, Siti Maimunah, Muhammad Fatul Bari, Revina Berlista Syawalda, Bintang Mahaputra Tasik. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Bab ini itu memberikan gambaran umum tentang arsitektur untuk mengintegrasikan informasi perkotaan. Nah, ini tuh menjelaskan bagaimana informasi perkotaan harus diintegrasikan dan bagaimana integrasi ini dapat menghasilkan optimalisasi layanan secara kolektif. Integrasi informasi spesial dan temporal merupakan pendekatan awal untuk arsitektur integrasi sosial dan teknis. Metrik yang jauh lebih baik adalah kepuasan pengguna di mana pengguna tersebut adalah individu dan bisnis di kota. Lalu selanjutnya, two approaches to integrating urban information. Kota adalah pusat populasi besar dengan ruang yang ditentukan, terkoordinasi dari barang dan jasa, kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara efisien, baik secara individu maupun secara bersamaan. Kota mampu menampung sekelompok aktivitas seperti layanan infrastruktur, termasuk yang berkaitan dengan perjalanan, distribusi, komunikasi, pasokan energi, pengolahan limbah, serta penyediaan dan pengelolaan air. Untuk memastikan layanan ini beroperasi secara efektif, kota harus mencurahkan sumber daya yang cukup besar untuk mengumpulkan data dan pengelolaannya secara kuantitatif. Selanjutnya, saluran untuk mengintegrasikan informasi. Yang pertama, saluran bersifat teknis. Yang kedua, saluran bersifat institusional. Yang ketiga, saluran bersifat tata kelola. Selanjutnya, ongoing issue. Setelah fungsi tujuan ditentukan, pendekatan untuk integrasi dan optimasi sistem akan mulai menghasilkan hasil dalam banyak pengaturan yang berbeda. Namun, sejumlah masalah harus diselesaikan terlebih dahulu. Penting juga untuk meningkatkan peluang bagi para aktor ini untuk secara mandiri mendiskusikan strategi-strategi khusus untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 4.2 Symbiosis of Urban System. Symbiotic Autonomous Decentralization System. Visi kerjasama layanan. Untuk membuat sistem bekerja sama, mereka harus dimodifikasi atau fungsi baru harus ditambahkan. Sistem harus bekerja sama secara bertahap. Setelah sistem bekerja sama, setiap sistem perlu terus diperbarui. Selama pembaharuan keseluruhan sistem harus tetap tidak terbebani, bahkan jika sistem yang bersangkutan dihentikan sementara. Sistem desentralisasi otonom menghindari kebutuhan untuk memodifikasi subsistem yang ada setiap kali subsistem baru ditambahkan. Keuntungan dari model desentralisasi otonom adalah bahwa subsistem dapat dengan mudah dimodifikasi secara bertahap, membuat pengembangan sistem skala besar menjadi skala sederhana. Masing-masing sistem ini beroperasi secara independen, dan selama operasinya, sistem memposting data real-time pada operasi transportasi mereka ke bidang yang bekerja sama. Kemudian, sistem lain dapat melihat data yang diposting ke bidang yang bekerja sama dan menggunakan data ini untuk membentuk rencana transportasi yang efisien untuk seluruh kelompok sistem. Selanjutnya yaitu 4.3 yaitu Personal Data Protection. Anonymous Analysis Technology. Pertama yaitu kebocoran data pribadi. Salah satu metode untuk menjelajahi big data adalah pembelajaran aturan asosiasi yang dapat membantu mengidentifikasi hubungan antar variabel. Hubungan semacam itu disebut dengan aturan asosiasi. Analisis big data dilakukan tidak hanya dalam pemasaran, tetapi juga di berbagai bidang. Misalnya, data sensor dianalisis untuk menentukan faktor-faktor kasual kecelakaan. Analisis anonim. Hal penting tentang teknologi analisis anonim adalah bahwa rekomendasi produk itu sendiri dienkripsi sehingga analis tidak dapat memahaminya. Pertama, Anda mengenkripsi data pribadi Anda dengan kata sandi dan mengunggah data server cloud atau pusat data jarak jauh. Saat Anda mengirim query terenkripsi, pusat data menyusun query dengan data pribadi terenkripsi Anda dan mengeluarkan dienkripsi. Karena data dan query tetap dienkripsi di server cloud. Tidak ada orang lain selain Anda yang dapat memahaminya. Akhirnya, Anda menerima respon transkripsi dan mendeskripsinya menggunakan kata sandi yang sama dan memeriksa konten. Analisis anonim menggunakan enkripsi yang dapat dicari.
Teknologi utama dalam analisis anonim adalah enkripsi yang dapat dicari. Enkripsi yang dapat dicari memungkinkan pencarian atau terenkripsi untuk disepat pada dokumen terenkripsi sehingga kata-kata yang dicari maupun dokumen yang dianalisis tidak akan diketahui. Dengan demikian, teknologi analisis anonim yang memungkinkan data analisis dengan aman karena data tetap dienkripsi memiliki kontribusi penting dalam melindungi privasi. 4.4 atau measuring happiness from the Internet of Things to the Internet of Humans. Di sektor manufaktur, internet industri 4.0 dan konsep serupa telah diusulkan sebagai cara untuk menghubungkan mesin, robot, dan hal-hal lain ke internet untuk digital dan untuk mewujudkan lompatan produktivitas yang signifikan. Faktor kunci yang membedakan masyarakat 5.0 dari konsep lain adalah bahwa dalam masyarakat 5.0 konektivitas meluas ke antar manusia, serta hal-hal dengan kata lain, masyarakat 5.0 memiliki Internet of Humans, bukan hanya internet untuk segalanya. Digitalisasi berbasis LOT. Pada tahun 2002, General Electric Company (GE) menguraikan visinya tentang OLT industri atau Internet Industri. Ide dari Internet Industri adalah untuk menghubungkan perangkat keras manufaktur dengan perangkat lunak analitis canggih sehingga dapat secara dramatis mengurangi biaya dan menghasilkan nilai baru. Federasi Bisnis Jepang 2016. Ini peran inti dimainkan oleh sistem dunia atau fisik yang menjadi ciri revolusi industri keempat. Sistem semacam itu sudah digunakan untuk sepenuhnya mendigitalkan manufaktur melalui LOT dan peningkatan produktivitas yang signifikan mulai direalisasikan. Apa itu internet manusia? Dalam sebuah studi Hitachi, pola aktivitas karyawan call center diukur menggunakan sensor yang dapat dikenakan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.4. Data yang mewakili total lebih dari 1 juta hari, menunjukkan bahwa sensor cenderung memancarkan sinyal yang menunjukkan suasana hati bahagia selama masa pola perilaku aktif. Yano et al. 2012, tim call center dengan tingkat kebahagiaan tinggi memenangkan bisnis 34% lebih banyak daripada tim dengan tingkat kebahagiaan yang lebih rendah. Temuan ini menyeratkan bahwa bahkan di masa otomatisasi ini, kesejahteraan mental kita tetap menjadi kunci keberhasilan ekonomi. Manfaat LOH untuk mendapatkan gambaran tentang penyediaan data aktif, kita dapat mempertimbangkan pasokan dan konsumsi energi. Untuk mengendalikan pasokan energi, perusahaan energi memantau jumlah energi yang kita konsumsi setiap hari dan menggunakan data untuk memperkirakan permintaan energi di masa depan. Perusahaan energi harus menjaga keseimbangan konstan antara permintaan dan penawaran untuk memastikan pasokan energi yang berkelanjutan pada tenggang pengenalan dan untuk menghindari pemadaman. Contoh proyek percontohan yang sesuai dengan pendekatan IOH ini adalah Kutsu Plus atau Kolpus, layanan minibus on demand yang diluncurkan oleh Helsinki City Transport, HSL Toyota 2015. Masalah yang ditimbulkan IOH, ketika warga secara aktif memberikan data, mereka memungkinkan penyediaan layanan perkotaan untuk secara dinamis menyesuaikan layanan mereka yang pada giliran melepaskan potensi ekonomi. Namun, IOH juga memerlukan masalah yang harus kita atasi untuk mewujudkan masyarakat 5.0. Masalah-masalah ini menyangkut keandalan data dan privasi prinsip data. Kesimpulannya adalah kota adalah pusat populasi besar dengan ruang yang ditentukan, terkoordinasi dari mana barang dan jasa diproduksi dan dikonsumsi secara efisien maupun secara bersamaan, serta menampung sekelompok aktivitas bersama seperti layanan infrastruktur, termasuk yang terkait dengan perjalanan distribusi, komunikasi, pasokan energi, pengelolaan limbah, serta penyediaan dan pengelolaan air. Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini. Karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada, Society 5.0 mampu mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan menjadi mudah dengan penggunaan kecerdasan buatan yang akan membantu kita menerobos data, sehingga kita dapat menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Semua hidup kita akan serba praktis dan otonomis. Jika visi Society 5.0 terwujud, maka dunia akan terlihat berbeda dengan yang sekarang.
sehingga membawa dampak positif terhadap perkembangan manusia di bidang ekonomi, sosial, dan alam. Sekian pemaparan dari kelompok 4 mengenai Integrating Urban Data with Urban Service. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.